I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Mega Mustika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan retara antara grup. Grup di sini berupa kelompok atau perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan tes. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan dari dua kelompok, perbedaan dengan independent sample test yang hanya bisa menguji perbedaan retara dari kedua kelompok saja. Adapun kegunaan dari ANOVA yaitu digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan retara antara kelompok. Hasil dari analisis ANOVA adalah nilai F tes atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F table, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak HO, atau yang berarti adalah perbedaan bermakna retara pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan untuk penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Aziza akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ciri-ciri ANOVA. Adapun ciri-ciri ANOVA adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini yaitu adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin. Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel respons berskala data rasio atau interval numerik atau kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel, terikat perlakuan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan relatif robust atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Perkenalkan, saya Melanie Putri ingin membacakan contoh ANOVA. Contohnya adalah seorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 6. Di mana dalam penelitian tersebut kelas 6A diberi perlakuan A, kelas 6B diberi perlakuan B, dan kelas 6C diberi perlakuan C. Setelah adanya perlakuan selama satu semester, kemudian dibandingkan hasil belajar semua kelas 6A, B, dan C, masing-masing kelas jumlahnya berkisar antara 40 sampai 50 siswa. Hasil akhir yang didapatkan adalah nilai F hitung. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dalam tabel F pada derajat kebebasan tertentu. Margin of freedom, jika F dihitung lebih besar F tabel F, maka disimpulkan bahwa menerima H1 atau yang berarti adanya perbedaan secara nyata atau signifikan hasil ujian siswa antar perlakuan model pembelajaran. Adapun jenis-jenis ANOVA, jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor independen variabel atau variabel bebas dan jumlahnya variabel response dependen variabel atau variabel terikat.
Pembagiannya adalah sebagai berikut. Univariat terbagi atas 3, yaitu univariate on the way analysis of variasi apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. 2. Variate two-way analysis of variasi apabila tabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat ada 1. 3. Variate multimate one analysis of variasi apabila variabel bebas ada lebih besar dibanding 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Multivariate on the way analysis of variasi apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. 2. Multivariate two-way analysis of variasi apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. 3. Multivariate multi-way analysis of variasi apabila variabel bebas ada lebih besar dibanding 2 sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Saya Tirin Harani, saya dari Indonesia 4. Di sini saya akan memberikan contoh soal analisa ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. Data berikut mencantumkan beberapa bungkus rokok yang terjadi di sebuah pasar swalayan pada 8 hari yang dipilih secara acak. Pertanyaannya, dengan taraf signifikan 5%, apakah rata-rata penjualan terima rokok di atas sama banyak? Kita lihat di sini faktornya adalah CAP, kemudian levelnya adalah level 4 sampai dengan E, atau bisa juga dikatakan treatmentnya terlibat AB sampai dengan E. Kelompoknya adalah kelompok A, B sampai dengan E, kemudian untuk N kecil 3 adalah yang pertama, QN1 itu ada sebanyak 8. Hingga N1 sama dengan N2 sampai dengan N5 sebanyak 8, I besar sama dengan 5, artinya di sini ada 5 kelompok, kemudian Y bar 1 titik, berarti dirata-ratakan data dikelompokkan A diperoleh 30, Y bar 2 titik dirata-ratakan data kelompok B diperoleh 26, sampai dengan Y bar 5 titik dirata-ratakan kelompok E diperoleh 33, Y bar titik berarti dirata-ratakan seluruh data yang ada dan diperoleh 33,6. Isinya adalah sebagai berikut: H0 UA sama dengan UB sampai dengan UE, H1 minimal ada sepasang UI tidak sama dengan UJ, SSTR dapat diperoleh dari rumus berikut, yaitu 8 kali 30 kurang 33,6, lalu dikuadratkan ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 8 kali 26 kurang 33,6, lalu dikuadratkan, maka diperoleh hasil SSTR adalah 1225,6. Untuk SSE dapat diperoleh Y1121 dikurangi Y bar 130 dikuadratkan ditambah seterusnya sampai dengan Y38 dikurangi Y bar 1.30 dikuadratkan ditambah seterusnya sampai dengan Y5145 dikurangi Y bar 33 lalu dikuadratkan ditambah seterusnya sampai dengan Y5830 dikurangi Y bar 33 lalu dikuadratkan, maka diperoleh SSE adalah 2986. NSTR sama dengan SSTR dibagi I kurang 1 sama dengan 1225,6 dibagi 5 kurang 1T, maka diperoleh hasil 306,4. Dan untuk SSE dibagi sigma NI sama dengan 2986 dibagi 5 kali 7, maka diperoleh hasil 85,31429. F sama dengan NSTR dibagi NSE sama dengan 3,519427. Jadi keputusan adalah tolak H0 rata-rata penjualan kelima rokok tersebut berbeda. Itulah penjelasan dari contoh soal analisa ANOVA satu arah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.